guys yang aku lewatin, dadah-dadah ya. Dadah-dadah. Gila ini. Tiga. Guys, dadah-dadah. Lagi 1, 2, 3. Say hi. Halo, thank you guys yang udah datang hari ini di Marketing Training number 1. Jangan lupa Marketing Training yang kedua masih lebih seru. Yo. Cid, Rashid. Halo guys, terima kasih udah datang di Sekolah Marketing 1. Pokoknya seru banget Sekolah Marketing 1, teman-teman yuk paling interaktif. Dan teman-teman, aku mengucapin welcome di Marketing Crew. Semoga teman-teman bisa grow up di sini. Jangan lupa season Sekolah Marketing 2, Sekolah Marketing 3, dan kita nanti jumpa di Makrab. Jocelyn, say something. I'm very tired guys. Suara aku habis. Oke, yo. Apa? Mau bahas sesuatu nggak? Hah? Mau bahas sesuatu nggak? Pokoknya marketing 2020 ini keren banget. Dicintai karena tadi generasi saya Gen Z banyak lompat-lompat. Udah pernah dengar bahwa generasi Z ini tidak bertahan di suatu perusahaan nggak akan lebih dari 5 tahun karena tadi kurangnya konsep apa? Cintai yang dikerjakan, kerjakan yang dicintai. Gitu. Lalu apa salah jurusan? Oke, karena aku juga dulu marketing crew di tahun 2018 sampai sekarang yang udah jadi staff PADMI, Direktorat Pemasaran Admisi, rasanya agak bangga banget gitu ya, karena melihat banget ini pertumbuhan atau perkembangan dari marketing crew saat ini. Dan kalau ngelihat MC dari tahun 2022 sampai sekarang, karena juga sempat ngelihat proses oprek dan lain-lain, juga sempat ngisi materi juga kemarin, aku ngerasa yang kali ini semangatnya itu persaingannya itu nggak seketat waktu zaman aku. Itu sih yang aku rasain, gak tau kenapa beda aja. Kalau sekarang tuh kayak lebih santai dikit gitu. Wah, tentunya improve banget ya dari tahun-tahun sebelumnya. Tentunya semakin improve banget kualitas pesertanya, kualitas anak-anak yang ingin join ke marketing crew. Mungkin karena brandingnya sudah semakin kuat, jadi aku ngerasa sebenarnya saat proses open recruitment tuh kayak ngerasa balik lagi ya. Jadi bagian dari marketing crew, di mana dulunya aku yang di interview, kemudian jadi panitianya, sekarang aku jadi staffnya nih. Jadi luar biasa banget pengalamannya hingga titik ini, dan tapi intinya sih memang luar biasa banget kualitas-kualitas dari marketing crew tahun ini. Oh my god, siapa tuh yang terima tadi yuk? Keren banget. Materi ini sampaikan saat itu sekolah marketing pertama ya, itu tentang presentasi PPT untuk kita roadshow atau pameran nantinya. Jadi biasanya teman-teman semuanya akan merasakan namanya presentasi, roadshow atau edufair di sekolah-sekolah nantinya. Makanya itu kita sangat penting untuk dipelajari oleh teman-teman. Oke, aku itu bawa materi soal public speaking and manner. Kayak gitu, jadi yang berhubungan dengan public speaking, pastinya sama manner itu tentang hal yang harus kita persiapkan, tentang sopan santun sebagai marketing crew yang akan bekerja di SMB Telkom, terutama di admisi. Ya, benar. Jadi kita nggak harus menjadi orang lain dalam menyampaikan materi, tapi yang ingin kita sampaikan di saat sekolah marketing itu adalah apa yang harus disampaikan, guideline-nya apa aja, sehingga nggak kemana-mana materinya. Tapi untuk gaya dan presentasi, pendekatan itu tergantung dari kitanya sendiri. Jadi memang intinya sih waktu itu aku ingin mengajarkan nih kepada marketings, if you become marketer atau marketings gitu, jadi kamu itu memang core-nya adalah gimana kamu bagus dari sisi komunikasi dan public speaking gitu. Oke, sebenarnya ini penting banget karena sebetulnya nggak mesti buat calon marketing crew ya, tapi juga buat teman-teman marketing crew yang udah di dalamnya. Karena kadang kita suka lupa
gimana cara berbicara yang baik dan benar, sebenarnya nadanya gimana sih kalau kita ketemu tamu, sebenarnya gimana ya cara berbahasa kita juga kalau lagi ketemu staff, apakah kita harus santai aja, apakah kita harus kaku, apakah semua staff bisa menerima itu, apakah semua tamu juga bisa menerima setiap cara berbahasa kita. Nah itu jadi penting banget. Kenapa? Karena memang yang namanya manner dimanapun, sesimpel kita harus senyum, sesimpel kita harus kasih salam, itu penting banget. Nah, itu yang aku ingat itu dia paling depan banget duduknya, dan aku baru kenal dan namanya itu Alexa gitu. Jadi kok dia tahu ya apa yang aku tanyakan, dia bisa jawab. Apakah dia peserta SMA dulu waktu aku roadshow atau edufair mungkin gitu. Oke, berkesan. Wah, banyak banget ya sebenarnya, karena mereka tentunya potensinya ada, tapi memang dengan waktu yang singkat untuk menentukan itu susah banget, karena memang kalau untuk kelas-kelas kayak gini kita harus intens gitu ya untuk ketemu mereka secara face to face gitu. Cuma kalau secara general dalam kelas-kelas itu mungkin waktu itu Alexa ya, karena Alexa juga sangat interest banget dari sisi ekspresinya, kemudian cara mereka untuk atau caranya Alexa itu untuk menanggapi saat aku memberikan materi itu luar biasa. Tapi untuk yang cowok aku juga waktu itu notice banget ada Keanu. Saat di kelas aku, Keanu itu luar biasa banget responnya. Dia sangat berani, dia duduk di belakang, tapi waktu itu entah kenapa dia tuh jadi attention buat aku, karena waktu itu tiba-tiba dia ingin untuk mencoba untuk public speaking itu sendiri itu seperti apa. So, aku highlight 2 orang itu sih selama kelas yang berlangsung waktu itu. Ini yang paling ingat di pikiran aku adalah Robby kemarin. Karena dia ngerasa, aku agak cerita dikit ya, dia ngerasa kayak gini, dia itu anaknya terlalu halus. Jadi dia ngerasa nggak bisa ngenarik orang-orang tuh buat mempromosikan Telkom, terutama kalau misalnya nanti dia megang layanan kayak gitu. Dan menurut aku sebenarnya enggak, itu sebenarnya salah satu ciri khasnya dia. Semakin kita bisa halus ke orang tua, biasanya malah orang tua makin kayak, wah seneng juga nih, wah kayak, oh ternyata masnya baik juga ya, saya dibimbing ini dari awal, jadi saya pengen makin yakin nih daftar ke Telkom, ya kan? Sebenarnya kita, yang penting si Robby-nya nggak insecure aja sih, tapi kamu keren kok, udah mau mengakui itu semua. Dalam kehidupan, jatuh itu biasa. Mampu bangkit lagi dan raih masa depan, itu baru luar biasa. Hidup bukanlah sebuah kontes. Value Fresh, bikin hari-harimu selalu fresh. I wanna tell you, together creating the future. Sedikit sedih sih Kak, karena marketing crew ini tuh adalah sesuatu hal yang dari awal masuk aku tuh ke Telkom itu pengen banget ikutan marketing crew, karena ini tuh yang kedua kali soalnya, karena sebelumnya maba juga aku pernah ikut juga terus gagal, mungkin di awal banget tuh udah gagal, terus yang kedua ini agak sedikit ada kemajuan, cuman ya gagal lagi, tapi dari semua itu gak memutuskan rasa semangat aku buat ikutan lagi di tahun depan. Oke. Nah terus apa sih harapan kamu buat teman-teman kamu yang lolos jadi anggota marketing crew? Ya, semoga bisa menjadi anggota yang baik, yang aktif, menjadi anggota yang bisa memberikan kontribusi yang baik untuk marketing crew. Oke, aku mau share sedikit pengalaman aku, karena banyak banget yang bilang kalau misalkan seleksi di marketing crew itu panjang prosesnya, dan juga tahap-tahapnya itu sulit dilewatin. Nah, pada saat aku melewati sesi wawancara, terus juga berkas, presentasi, nah itu aku sebenarnya capek, tapi energi aku tuh kebawa energi positif dan energinya bahagia karena aku bisa melewati tahap-tahap itu. Karena nggak semua orang bisa melewati tahap itu. Kalau aku lihat pertama tuh pas daftar, ngelihat postingan jalan alurnya tuh kayak kaget banget, sumpah. Ini emang sebanyak ini. Sumpah aku kayak sama teman-teman yang lain kaget banget, tapi aku yakin dan bertekad bahwa aku tuh bisa ngejalanin ini semua. Pasti kecewa itu ada, karena
berharap banget bisa lolos. Kayak aku juga paham karena aku juga pernah ada di posisi nggak lolos itu. Kalau untuk diri sendiri, kayak terima kasih udah berjuang melawan keraguan dan ketakutan. Kayak terima kasih untuk udah mau mencoba hal-hal baru gitu kan. Terutama aku kayak masih semester 1, aku awalnya banyak takutnya kayak aku masih mahasiswa baru nih, kayak dunia perkuliahan aja aku belum tahu, apalagi organisasi perkuliahan. Namun kayak aku berhasil mengatasi keraguan tersebut dan ketakutan tersebut sehingga aku bisa berkembang lebih baik. Dan ini masuk marketing crew ini merupakan hadiah terbesar di hidup aku di tahun 2024 ini karena bisa pengalaman berharga bagi diri aku sendiri gitu. Negro!